Berapa berat data beberapa dekade yang lalu? Seberapa berat komputer portabel yang pertama kali dibuat? Dan mengapa laptop dipindai terpisah di bandara? Yuk kita cari tahu. 3 kata sandi yang paling umum digunakan pada 2019 adalah 123456, 1234567889, QWERTY, dan password. Kreatif bukan? Seperti yang kamu duga, kata-kata sandi ini adalah juga yang paling lemah. Perekam video pertama kali sukses dijual di pasaran pada tahun 1956. Ukurannya sebesar piano dengan pita perekam selebar 5 cm dan harganya luar biasa mahal, lebih dari 710 juta rupiah atau sekarang sekitar 6,5 miliar rupiah. Mouse komputer pertama terbuat dari kayu, berbentuk persegi dan ada sebuah tombol kecil di sudut kanan atas. Menurut para ahli, Osborne One adalah komputer portabel pertama yang sebenarnya. Komputer ini muncul tahun 1981 seharga 25,6 juta rupiah, yang sekarang hampir setara dengan 77 juta rupiah. Alat elektronik ini beratnya kurang lebih 11 kg dengan ukuran layar 13 cm, di mana keyboardnya berada di bagian tutupnya. Laman internet pertama muncul pada 6 Agustus 1991. Laman ini dibuat oleh Tim Berners-Lee dan membagikan informasi tentang proyek World Wide Web. Omong-omong, laman ini masih ada dan berfungsi sampai sekarang. Pada awal 2020, jumlah bita di seluruh dunia 40 kali lebih banyak dibanding jumlah bintang di alam semesta yang dapat diamati. Paling tidak jumlahnya sama dengan 1 miliar triliun. Orang menggunakan begitu banyak data dewasa ini sehingga muncul satu unit informasi baru, petabita. 1 petabita dapat menampung 500 miliar halaman teks atau lebih dari video HD TV berdurasi 13 tahun dan 200 petabita dapat memuat semua halaman yang pernah dicetak. Selagi kita membahas tentang petabita, Facebook menghabiskan 4 petabita data baru setiap hari. Mencengangkan bukan? Omong-omong, apa menurutmu petabita cocok dijadikan nama biskuit anjing? Bisa jadi kan? Di beberapa negara hingga tahun 2009, merpati pos lebih cepat daripada internet. Dalam sebuah eksperimen, Winston, merpati berumur 11 bulan, membutuhkan waktu 1 jam 8 menit untuk mengantar satu kartu data menuju sebuah tempat sejauh kurang lebih 80 km, sedangkan pemindahan data lewat internet berlangsung selama 2 jam 6 menit. Komputer pertama dengan komponen menyerupai hard disk yang kamu gunakan sekarang ini muncul pada 1956. Berbobot hampir 1 ton, komponen ini dapat menyimpan 5 MB data yang tersebar pada lebih dari 50 piringan magnetis besar. Komputer itu disewakan seharga lebih dari 42 juta rupiah per bulan, yang hari ini nilainya setara dengan 410 juta rupiah lebih. Jika kamu ingin menghilangkan sebuah kata dan bukan sekedar menghapus satu huruf saja, letakkan kursor setelah huruf terakhir kata tersebut dan tekan Ctrl plus Backspace. Untuk komputer Mac, tekan Command plus Backspace. CAPTCHA, sebuah program komputer yang dibuat untuk membedakan manusia dari mesin, sebetulnya singkatan dari kalimat yang cukup panjang, yang artinya uji Turing publik otomatis sepenuhnya untuk membedakan komputer dengan manusia. Berita baik buat kalian semua, para penggemar emoji, kamu bisa memunculkan panel emoji di tengah layar komputermu kapan saja. Cukup tekan tombol Windows plus titik pada Windows dan Command plus Ctrl plus spasi pada Mac. Pada 1993, Game Boy, sebuah perangkat game dalam genggaman yang diproduksi oleh Nintendo, sampai ke ruang angkasa. Seorang astronot membawanya ke stasiun ruang angkasa Mir, di mana perangkat tersebut tinggal selama 196 hari, mengorbit bumi sebanyak 3.000 kali, lalu kemudian dijual seharga kira-kira 17 juta rupiah.
Kucing sangat menyukai laptop karena satu alasan. Mesin yang sedang beroperasi biasanya hangat dan kucing suka kehangatan. Ditambah, semua kucing lambat laun mengerti bahwa berbaring di atas keyboard adalah cara jitu menarik perhatian manusia. Benar kan? Rata-rata manusia mengecek ponselnya setiap 12 menit. Google memproses 3,5 miliar pencarian sehari. Jumlah totalnya mencengangkan, 1,2 triliun pertanyaan per tahun. Pada 2019, para pengguna internet mengirimkan 188 juta email per menit, 7 juta email lebih banyak dibanding tahun 2018. Mungkin menyebalkan kalau harus setiap kali mengeluarkan laptop dari tas kabinmu di bagian pemeriksaan bandara. Tetapi staf bandara perlu memeriksanya untuk memastikan tidak ada yang tersembunyi di dalamnya. Di layar pemindai sinar X, laptop terlihat seperti benda semi-transparan dengan hard disk, pemutar CD, dan bagian lain terlihat jelas. Tetapi petugas keamanan tidak dapat melihat apa yang berada di balik komponen-komponen tersebut, misalnya sebuah baterai yang padat dan agak besar. Akhir-akhir ini, orang lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget mereka daripada tidur. Produk yang pertama kali dipindai di swalayan adalah satu pak permen karet rasa buah. Ini terjadi di tahun 1974. Kamu dapat memencet huruf K di keyboardmu untuk menghentikan sementara video YouTube, M untuk membuatnya tak bersuara, dan J serta L untuk kembali atau maju 10 detik. Untuk kembali atau maju 10 detik. Hey, jangan terus-menerus menekan huruf L, oke? Chip kartu kredit sudah ada sejak 1986. Teknologi ini pertama kali digunakan di Prancis, kemudian di Jerman. Keyboard QWERTY awalnya diciptakan untuk memperlambat pengetikan. Saat itu mesin tik macet jika seseorang mengetik terlalu cepat. Itu sebabnya huruf-huruf yang paling sering dipakai dijauhkan untuk memperlambat tukang ketik. Para ahli memperkirakan bahwa di tahun 2030, 90% populasi dunia yang paling tidak berusia 6 tahun akan berselancar di dunia maya. Pada 1993, ada perangkat yang memadukan laptop dengan printer hitam putih. Ponsel pintar pertama bernama Simon. Gadget ini mempunyai keyboard layar sentuh, beberapa aplikasi permainan, kalender, jam dunia, buku alamat, dan kalkulator. Simon dapat dipakai untuk mengirim fax dan email. Harganya lebih dari 14 juta rupiah atau sekarang setara dengan 28 juta rupiah. Magnet tidak dapat menghapus data penting dari laptopmu atau membersihkan hard disk seluruhnya, kecuali jika sangat besar kekuatannya. Kalau magnet tempelan kulkas, tidak bisa. Bahkan di dalam laptopmu sendiri terdapat beberapa magnet, yaitu dalam hard disk dan speakernya. Pada 2013, para ahli memperhitungkan bahwa 90% data digital dunia dibuat sepanjang 2 tahun sebelumnya. Pada 2018, orang menghasilkan 2,5 kuintiliun bita data, itu adalah angka 2,5 dengan 18 buah nol setiap hari. Memakai font dengan garis yang lebih tipis akan membantumu menghemat tinta printer. Tetapi jika kamu tidak terlalu sering menggunakan printer, maka hal ini tak akan membuat banyak perbedaan, hanya sekitar 10%. Teknologi 5G mungkin akan meningkatkan kecepatan transmisi data 10-100 kali lipat. Jika berhasil dirilis, kamu akan mampu mengunduh seluruh rangkaian serial TV favoritmu dalam waktu kurang dari 1 menit. Meskipun layanan GPS gratis, biaya operasionalnya mencapai lebih dari 10 triliun rupiah per tahun. Pada 2019, lebih dari 350.000 pengguna mengakses Instagram setiap menit. Angka tersebut sama dengan jumlah seluruh populasi kota terbesar di Hawaii, Honolulu. Berlawanan dengan kata orang kebanyakan, terlalu lama mengecas tidak akan mengubah laptop jadi komputer desktop yang tidak dapat berfungsi tanpa colokan ke listrik. Baterai modern didesain untuk mampu berhenti mengecas begitu terisi penuh, jadi mengecas terlalu lama bukan masalah. Sekitar 40% orang dewasa mengecek gadget mereka dalam 5 menit pertama setelah bangun tidur.
Setelah berbelanja online dengan aplikasi ponsel atau website, lebih dari 40% pengguna internet membuka aplikasi belanja lain atau aplikasi komunikasi. Bisa jadi mereka melanjutkan belanja atau bergegas memberitahu teman-temannya tentang pembelian mereka. Dan begitulah seterusnya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.